Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigi Septiandi dengan NIM 0704191072 dari kelompok 4 Biologi 3 semester 5 akan menjelaskan tentang evolusi Pisces. Ikan merupakan kelompok dengan keragaman yang luar biasa. Ikan atau Pisces terdiri atas 3 kelas yang memegang peranan penting bagi ekologi modern dan sejarah evolusioner. Jumlahnya sangat banyak dan memiliki bermacam-macam bentuk adaptasi. Ikan merupakan vertebrata pertama dan juga batu loncatan untuk semua vertebrata berjalan yang ada di daratan atau tetrapoda. Pisces memiliki sejarah evolusi yang panjang dan sangat rumit. Pisces dikenal sebagai kordata sejati. Vertebrata pertama yang telah ditemukan ialah fosil Anaspis dari Kambrian atas yang berumur lebih dari 500 juta tahun. Fosil yang tidak lengkap ini diduga merupakan ikan tak berahang dan berlapis pelindung. Ikan paling banyak berkembang sekitar 5-3,5 juta tahun yang lalu. Kedua periode ini diketahui sebagai periode Silurian dan Devonian. Pada pertengahan Silurian, ikan yang tidak berahang dan tidak telah memiliki banyak jenis. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung hingga Devonian bahwa keragaman ikan benar-benar meningkat. Pada kenyataannya, periode Devonian inilah yang sering disebut dengan zaman ikan. Pada Devonian akhir, tetrapoda pertama atau vertebrata yang berkembang dengan 4 kaki dan bisa berjalan di daratan, yang telah berkembang dari satu cabang spesifik ikan. Ikan benar-benar terspesialisasi pada niche akuatik mereka di saat periode Devonian dan Silurian. Tahap dari evolusi inilah yang mengawali terjadinya adaptasi ke daratan dalam bentuk amfibi. Proses terbentuknya ikan sebagai batu loncatan menuju amfibi tidaklah mudah, tetapi jauh lebih rumit. Ikan telah berkembang menjadi penguasa daerah asal mereka, yaitu perairan. Mereka hadir dalam berbagai bentuk, memiliki kemampuan untuk memakan bermacam-macam makanan, dan telah mendiami hampir setiap wilayah perairan. Selanjutnya yaitu evolusi pasca Craniata. Organisme akuatik satu tingkat di atas Craniata yang merupakan golongan kordata berkepala, bertulang belakang, sekaligus merupakan cetak biru dari ikan modern, merupakan protovertebrata. Protovertebrata adalah organisme dari golongan Craniata yang berevolusi membentuk struktur yang lebih modern, yakni tulang belakang. Meskipun vertebrata yang terbentuk baru berupa kartilago, namun evolusi ini merupakan indikasi adanya batu loncatan awal dari perkembangan organisme bertulang belakang di masa selanjutnya. Selama periode Kambrium, garis keturunan Craniata bermunculan, yaitu vertebrata, yaitu Craniata yang memiliki tulang belakang dengan memiliki sistem saraf yang lebih kompleks dan rangka yang lebih rumit. Setelah vertebrata bercabang dari sebuah garis keturunan Craniata yang lain, kemudian mengalami duplikasi gen lagi. Kali ini melibatkan sekelompok gen-gen faktor transkripsi yang disebut famili gen GLX. Kompleksitas genetik tambahan yang dihasilkan mungkin berasosiasi dengan berbagai inovasi pada sistem saraf dan sistem rangka vertebrata, termasuk tulang tengkorak yang lebih besar dan tulang belakang yang tersusun atas vertebrata. Pada beberapa vertebrata tak lebih dari tonjolan kecil kartilago yang tersusun secara dorsal di sepanjang notochord. Contoh organisme hasil dari Craniata. Yang pertama itu ada lamprey atau Pteromyzonta. Lamprey itu merupakan organisme akuatik yang belum mengalami
atau belum memiliki rahang sejati sehingga dikategorikan sebagai aganata. Pada struktur mulut, lamprey itu hanya memiliki sebatas adanya struktur yang menyerupai gigi yang tersusun dari zat tanduk sehingga belum mengalami mineralisasi. Ada sekitar 35 spesies lamprey yang menghuni berbagai macam di lingkungan. Struktur lamprey ini terbuat dari kartilago dan tidak semua kartilago ditemukan pada hewan vertebrata. Kartilago lamprey ini tidak mengandung kolagen dan sebagai gantinya itu merupakan matriks protein yang kaku. Dan pada notochord, lamprey ini bertahan sebagai rangka utama sehingga lamprey ini dewasa. Yang kedua itu ada konodon. Setelah nenek moyang lamprey itu berkembang, muncullah vertebrata yang baru yang disebut dengan konodon. Konodon itu memiliki struktur yang lebih maju di bagian mulutnya. Konodon itu merupakan vertebrata yang bertubuh langsing dan lunak dan matanya itu menonjol dan dikontrol oleh banyak otot. Nama konodon itu diambil dari bentuk morfologi giginya yang berarti itu gigi kerucut. Konodon itu berlimpah ruah selama 300 juta tahun yang lalu. Dan unsur giginya itu terpolimerisasi dan dalam jumlah yang sangat banyak sehingga konodon ini digunakan ahli geologi sebagai penentu umur lapisan bebatuan untuk mencari minyaknya. Yang ketiga itu ada Pteraspis dan Pharyngolespis. Vertebrata dengan berbagai inovasi itu muncul selama periode Ordovisium, Silurium, dan Devon. Dan munculnya organisme Pteraspis dan Pharyngolespis ini berada di satu tingkat di atas konodon. Vertebrata Pteraspis dan Pharyngolespis ini memiliki sirip yang berpasangan dan telinga dan dua kanal semi-sirkular yang menyediakan indera keseimbangan. Pada Pteraspis dan Pharyngolespis ini memiliki paring yang berotot, yaitu yang digunakan untuk menghisap organisme sebagai penghuni dasar perairan atau detritus. Dan Pteraspis ini dilindungi oleh jira yang terbuat dari tulang yang termineralisasi yang untuk menutupi bagian tubuhnya. Baik, saya akan melanjutkan persentasenya, yaitu dengan menjelaskan munculnya Gnastotoma atau ikan berahang sejati. Nah, lamprey, konodon, Pteraspis, dan Pharyngolespis adalah makhluk yang bisa dikatakan sebagai makhluk evolusi terakhir dalam kurun waktu era Paleozoikum awal. Ketika vertebrata tak berahang banyak ditemukan. Sejak saat itu pula, jumlah vertebrata tak berahang kalah jauh dari vertebrata yang berahang, yang mana dikenal sebagai Gnastotoma. Satu tingkatan evolusi lagi yang lebih tinggi dari vertebrata akuatik tak berahang adalah Agnana, yang kelompok Gnastotoma yang merupakan kelompok ikan berahang sejati yang nanti dalam perkembangannya banyak melahirkan spesimen-spesimen ikan yang memiliki ciri morfologi pada umumnya. Loncatan evolusi ini ditandai dengan perkembangan morfologi mulut ikan yang sebelumnya tanpa rahang menjadi memiliki struktur rahang yang erat kaitannya dengan pembentukan tulang dan juga gigi sejati. Nah, ada usul-usul tulang dan gigi. Perubahan yang terus terjadi dari organisme dengan mulut kait berzat tanduk menuju struktur yang tersusun atas mineral-mineral baku memerlukan suatu proses maupun faktor yang memicunya. Salah satu hipotesis mengatakan bahwa mineralisasi terkait dengan transisi dalam mekanisme makan. Kordata awal mungkin merupakan pemakan suspensi, seperti lancelet, namun lambat laun mereka menjadi lebih besar dan mampu mencerna partikel yang lebih besar, termasuk juga beberapa hewan kecil. Struktur terminalisasi paling awal yang diketahui pada vertebrata atau unsur-unsur gigi konodon merupakan adaptasi yang mungkin telah membuat hewan-hewan ini menjadi pemakan bangkai dan predator.
Zirah yang terlihat pada vertebrata tak berahang yang muncul belakangan berasal dari mineralisasi gigi. Dengan demikian, mineralisasi tubuh vertebrata mungkin dimulai di dalam mulut. Hanya pada vertebrata yang memiliki deviasi lebih tinggi, lahedoskeleton mulai termineralisasi dimulai dari tengkorak. Selanjutnya, karakteristik gnastotoma yaitu pada mulut dan rahang. Mulut dan rahang gnastotoma dinamai berdasarkan rahangnya. Struktur yang berengsel dengan gigi-gigi memungkinkan gnastotoma untuk mencengkram mangsanya. Rahang gnastotoma berevolusi melalui modifikasi batang-batang rangka yang sebelumnya membentuk celah-celah vari interior atau insang. Celah insang yang tersisa tidak lagi diperlukan untuk memakan suspensi, melainkan menjadi tempat utama pertukaran gas pernafasan dengan lingkungan eksternal. Dari perkembangan evolusi gnastotoma tersebut, banyak muncul variasi morfologi ikan modern yang berkembang yang diakibatkan oleh aktivitas duplikasi dari gen-gen Hox dan juga dalam perkembangan dari embrio gnastotoma. Karakteristik turunan dari gnastotoma diantaranya yaitu Chondructes dan Osteiae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Tazkiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakter turunan dari gnastotoma. Yang pertama itu ada Chondructes atau hiu, pari, dan kerabat-kerabatnya. Hiu, pari, dan kerabat-kerabatnya yang mencakup beberapa vertebrata predator yang paling besar dan paling sukses di samudra. Mereka tergolong ke dalam kelompok Chondructes yang berarti ikan berkartilago. Hal ini dikarenakan mereka memiliki rangka yang didominasi oleh kartilago. Ada sekitar 750 spesies Chondrictria yang masih ada. Kelompok yang paling besar dan paling beragam adalah hiu dan ikan pari. Selanjutnya ada Osteichthyes. Sebagian besar vertebrata yang tergolong dalam kelompok gnastotoma disebut Osteichthyes. Tidak seperti Chondrictria, hampir semua Osteichthyia yang masih ada memiliki endoskeleton yang terosifikasi atau bertulang dengan matriks kalsium fosfat yang keras. Sistem pernafasannya dengan menarik air melewati 4 atau 5 pasang insang yang terletak di dalam ruang tertutup oleh kelopak pelindung yang bertulang yang disebut sebagai operculum, layaknya ikan pada zaman modern. Memiliki struktur sisik bertulang dengan yang pipih dengan struktur yang berbeda dari hiu atau kelompok Chondrictria. Sebagian besar kelompok Osteichthyia digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yakni ikan bersirip duri dan ikan bersirip daging. Selanjutnya adalah ikan bersirip duri. Hampir semua Osteichthyia akuatik yang merupakan bagian dari 27.000 lebih jenis ikan bersirip duri atau Actinopterygii. Ikan bersirip duri tampaknya berasal dari perairan air tawar dan menyebar ke lautan. Berbagai spesies ikan bersirip duri kembali ke perairan air tawar pada beberapa titik evolusinya. Beberapanya termasuk jenis ikan salem dan ikan trout. Selanjutnya ada sirip daging. Ikan bersirip duri berevolusi selama periode Devon bersama dengan garis keturunan lain dari Osteichthyia, yaitu ikan sirip daging atau Sarcopterygi. Karakter turunan dari sirip daging adalah keberadaan tulang-tulang berbentuk batang yang dikelilingi oleh selapis otot tebal pada sirip pektoral dan sirip pelvisnya. Selama periode Devon, banyak sirip daging yang hidup di air payau, misalnya lahan basah pesisir. Beberapa jenis sirip daging pada periode Devon diidentifikasi sebagai predator raksasa. Pada penghujung periode Devon, jumlah sirip daging menurun drastis dan hanya 3 garis keturunan. Diidentifikasi terdapat 3 jenis keturunan besar dari sirip daging seperti coelacanth. Diduga telah punah 75 juta tahun yang lalu. Akan tetapi, pada tahun 1938, beberapa nelayan menangkap coelacanth yang masih hidup di lepas pantai Kepulauan Komoro di Samudra Hindia bagian barat. Garis keturunan kedua, sirip daging adalah ikan paru-paru atau dipnoi atau lungfish.
Ikan paru-paru naik ke permukaan untuk menghirup udara ke dalam paru-paru yang tersambung dengan faringnya. Garis keturunan sirip daging ketiga yang sintas hingga kini jauh lebih beraneka ragam daripada koelakan atau ikan paru-paru. Selama pertengahan periode Devon, karena pengaruh oleh faktor lingkungan seperti terjadi penyusutan atau pengeringan air di beberapa tempat, memaksa sebagian dari organisme ini beradaptasi dengan kehidupan di darat dan memunculkan vertebrata dengan tungkai dan kaki yang disebut tetrapoda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, evolusi amfibia, salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah vertebrata terjadi sekitar 360 juta tahun yang lalu. Ketika sirip dari beberapa hewan sirip daging, ia akan berevolusi menjadi tungkai dan kaki, tetrapoda. Setelah tetrapoda ini mengalami perpindahan ke daratan, kemudian akan memperoleh bentuk baru. Selama zaman Devano, banyak sekali sumber air, kolam, bahkan danau yang secara bertahap itu mengalami kekeringan dan menjadi daratan, sehingga terbentuknya sedimen karang di mana kondisi ini akan berlangsung selama berjuta-juta tahun, dan ini merupakan bencana yang besar secara geologinya. Banyak spesies yang mengalami kepunahan dan juga kompetisi untuk mendapatkan oksigen sendiri yang terlarut dalam air semakin menajam, di mana insang ini menjadi tidak efisien, sehingga pada vertebrata primitif akan mengembangkan paru-paru primitif. Untuk asal-usul tetrapoda sendiri, lahan basah pesisir pada periode Devon tersebut merupakan tempat tinggal bagi berbagai macam sirip daging. Sirip daging yang khususnya memasuki perairan dangkal yang miskin oksigen, yang kekurangan oksigen dapat menggunakan paru-parunya dalam melakukan respirasi. Terdapat beberapa spesies yang barangkali menggunakan sirip yang tebal untuk membantunya bergerak melintasi seperti batang kayu atau bahkan dasar perairan yang berlumpur, sehingga dengan demikian bangunan pada tubuh tetrapoda ini tidak mendadak berevolusi, namun merupakan modifikasi bangunan tubuh yang telah ada pada salah satu garis keturunan sirip daging tersebut, di mana sirip ini akan menjadi semakin mirip seperti tungkai, sementara pada bagian tubuh yang lainnya tetap mempertahankan adaptasi untuk menjalani kehidupannya di dalam air. Acanthostega ini hidup di Greenland 365 juta tahun yang lalu, sehingga memiliki kaki, ada juga pergelangan kakinya dan jarinya yang terbentuk sempurna. Oleh karena itu, spesies ini sendiri merupakan kerabat dekat sekali dengan tetrapoda, namun ia juga mempertahankan adaptasi untuk melakukan kehidupan di air, di mana hal itu hewan tersebut memiliki tulang-tulang yang mendukung insang dan juga ekornya memiliki duri yang mendukung sirip yang begitu rapuh hingga mendorongnya untuk melintasi air. Terdapat gelang pektoral dan pelvis serta vertebratanya terlalu lemah untuk mendukung tubuhnya di daratan. Acanthostega itu mungkin telah merayap keluar dari air dari waktu ke waktu, namun secara umum ia termasuk hewan akuatik. Penemuan-penemuan fosil yang terjadi luar biasa selama lebih dari 201 tahun terakhir telah memungkinkan para ahli paleontologi itu untuk merekonstruksi dengan yakin mengenai asal-usul dari tetrapoda tersebut. Baik, saya Revina Yani akan melanjutkan presentasi kami yang mana mengenai amfibia. Nah, amfibia berasal dari kata amphibios yang berarti kedua cara hidup mengacu pada tahap-tahap kehidupan dari banyak spesies. Nah, salah satu contohnya itu katak yang awalnya hidup di air dan kemudian di daratan. Katak melalui tahap awal yaitu larva. Katak disebut kecebong atau berudu, biasanya merupakan herbivore akuatik dengan insang. Sistem gurat sisi yang menyerupai vertebrata akuatik dan ekor yang panjang dan bersirip.
Amfibia kini diwakili oleh sekitar 6.150 spesies salamander atau ordo Orodela yang berekor, katak atau ordo Anura yang tak berekor, dan Cecilia atau ordo Apoda yang tidak berkaki. Hanya terdapat sekitar 550 spesies ordo Dela. Katak menunjukkan berbagai macam adaptasi yang membantunya untuk menghindari pemangsaan oleh predator yang lebih besar. Kelenjar-kelenjar kulit yang menyekresikan mukus yang tidak enak atau bahkan berbisa. Terdapat juga Apoda atau Cecilia, sekitar 170 spesies, tidak berkaki dan hampir buta. Sekilas mereka mirip cacing tanah. Ketiadaan kaki merupakan adaptasi kedua saat mereka berevolusi dari nenek moyang yang berkaki. Cecilia menghuni daerah tropis, yang mana tempat sebagian besar spesies meliang di dalam tanah, hutan, dan lembab. Beberapa spesies hidup di kolam air tawar, dan sungai kecil. Selama 25 tahun terakhir, para ahli zoologi telah mendokumentasi penurunan populasi amfibia yang cepat dan mengkhawatirkan di seluruh dunia. Karena ada beberapa spesies yang mengalami kepunahan. Adapun beberapa penyebab antara lain yaitu penyebaran fungi patogen, perubahan iklim, dan polusi. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor yang lain tidak hanya mengurangi populasi, namun juga menyebabkan kepunahan. Sebuah penelitian tahun 2004 mengidentifikasikan bahwa sejak 1980 setidaknya 9 spesies amfibia telah punah. Sebanyak 113 spesies lain tidak pernah terlihat sejak saat itu dan dianggap barangkali punah.